Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rizka. Kali ini kita masih belajar sains. Ya, pertemuan kemarin kita telah belajar tentang ciri-ciri benda. Masih ingatkan kalian ciri-ciri benda yang sudah kita pelajari? Ya, ada wujud benda, ada bentuk benda, ada warna, ada rasa, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegunaan benda. Setiap benda yang ada di bumi memiliki kegunaan, baik itu yang ciptaan Allah maupun yang buatan manusia. Semua benda memiliki kegunaan. Kita mulai dengan kegunaan benda-benda yang berada di rumah. Pertama, kita akan memasuki ruang tamu. Di ruang tamu biasa akan kita jumpai benda-benda seperti ini. Yang pertama adalah sofa atau kursi. Gunanya sebagai tempat duduk. Kemudian ada meja yang berguna untuk meletakkan barang-barang. Ada pula jam dinding untuk melihat waktu, hiasan, juga dilengkapi dengan lampu sebagai penerang. Kemudian kita akan memasuki ke ruang selanjutnya, yaitu ruangan tempat tidur. Ya, ini adalah gambar tempat tidur, gambar kamar tidur. Yang pertama, benda-benda yang ada di kamar tidur. Yang pertama adalah tempat tidur itu sendiri. Tempat tidur berguna sebagai tempat untuk kita tidur. Supaya kita nyaman setelah tidur, kita akan merasa sehat. Kemudian benda yang kedua adalah lemari. Lemari dapat digunakan untuk menyimpan pakaian atau benda-benda lain, misalnya tas, dokumen-dokumen, sepatu, dan lain-lainnya. Kemudian biasanya dilengkapi juga dengan karpet yang akan menambah keasrian atau menambah kerapian. Kemudian kita masuk ke dapur. Di dapur biasanya terdapat lemari dapur ya yang berisi barang-barang dapur, kemudian ada kompor yang berguna untuk memasak, dan di sana juga ada piring-piring, gelas-gelas, kemudian ada bumbu-bumbu dapur, alat-alat masak, kemudian terdapat pula tempat cuci untuk membersihkan piring-piring atau alat-alat masak yang telah digunakan. Kemudian ada pula rak yang digunakan untuk menyimpan barang setelah dicuci. Kemudian ada pula biasanya dilengkapi dengan lemari es. Lemari es digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang tidak awet supaya akan bertahan lebih lama. Dimasukkan dalam lemari es, dijaga kebersihannya supaya tetap bisa digunakan untuk beberapa hari ke depan. Kita masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruang makan. Di ruang makan terdapat benda-benda seperti gambar. Yang pertama adalah meja makan. Meja makan digunakan untuk meletakkan piring, gelas, ataupun makanan dan minuman yang akan kita makan setelah selesai dimasak. Yang kedua adalah kursi. Kursi digunakan saat kita makan, duduk, dan seperti adab yang sudah diajarkan. Kemudian kita masuk ke kamar mandi.
Di kamar mandi ada bak mandi yang digunakan untuk menampung air, ada pula gayung untuk mengambil air, ada pula kran, ada pula shower, ada pula tempat sabun untuk meletakkan sabun, kemudian ada WC atau kloset yang digunakan saat kita buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian kita masuk ke ruang selanjutnya, yaitu ruang keluarga. Ruang keluarga digunakan sebagai tempat berkumpulnya keluarga. Biasanya di dalam ruangan ini terdapat meja dan kursi supaya nyaman saat menonton televisi. Televisi digunakan untuk melihat berita, melihat TV, melihat acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi. Selanjutnya kita akan beralih pada benda-benda yang berada di sekolah, khususnya di dalam ruang kelas. Apa sajakah itu? Ya, di dalam ruang kelas kita dapat menemukan benda-benda antara lain meja dan kursi. Meja dan kursi digunakan saat kita belajar. Meja untuk meletakkan barang-barang atau buku tulis, tempat pensil yang akan kita gunakan dalam belajar. Meja digunakan juga sebagai alas tempat kita menulis. Kemudian ada kursi yang kita gunakan untuk duduk ketika mengikuti pelajaran. Di ruang kelas terdapat papan tulis. Papan tulis biasa digunakan untuk mencatat materi-materi yang perlu disalin oleh siswa atau digunakan untuk menjelaskan materi-materi tertentu oleh Bapak Ibu guru. Selain itu, terdapat papan pengumuman. Papan pengumuman digunakan untuk menempel pengumuman-pengumuman seperti jadwal pelajaran, jadwal piket, ataupun pengumuman-pengumuman kegiatan yang biasa digunakan oleh siswa atau guru supaya teringat selalu agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Di kelas juga terdapat jam dinding untuk mengetahui waktu kapan harus mulai dan kapan berhenti pelajaran. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan berkenaan dengan kegunaan benda-benda yang ada di rumah dan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali besok dalam pelajaran selanjutnya di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.